Buah-buah permenungan Minggu Biasa ke-14 tahun B. Bacaan pertama dari kitab Yehezkel bab 2 ayat 2 sampai 5. Bacaan kedua, surat kedua Rasul Paulus kepada umat di Korintus bab 12 ayat 7 sampai 10. Injil dari Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Bacaan pertama dari kitab Yehezkel menyampaikan bagaimana Nabi Yehezkel tetap bergembira walaupun mengalami penolakan dari bangsa Israel. Allah telah memilih dan mengutus Nabi Yehezkel untuk menyampaikan sabda Allah. Kabar sukacita keselamatan harus diwartakan oleh Nabi, entah didengarkan atau tidak. Meskipun ada penolakan, tetapi sikap seorang Nabi tidak mundur. Meskipun terasa sia-sia, kegigihan itu akan membuahkan hasil. Sebab firman Tuhan akan bekerja dengan lembut dan menyapa semua orang yang mendengarkannya. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus menandaskan bagaimana prinsip kerasulan Paulus. Bagi Paulus, kelemahan itu bukan penghalang mewartakan sabda Tuhan. Biasanya kelemahan seringkali membuat orang terpuruk dan tidak mau mewartakan. Paulus percaya bahwa Yesus akan menyempurnakan kelemahan dan keterbatasannya. Paulus berkata, "Jika aku lemah, maka aku kuat." Penolakan dan penganiayaan yang dialami Paulus membuat dia semakin kuat mewartakan Kristus. Pewartaannya semakin berakar pada Kristus. Penderitaan dan penolakan yang dialami Paulus menjadi daya dorong untuk terus mewartakan Kristus kepada setiap orang. Injil pada hari Minggu Biasa ke-14 ini memaparkan bagaimana Yesus ditolak di kampung halamannya. Yang menolak Yesus ialah sanak saudara dan orang-orang yang sekampung dengan Yesus. Dasar penolakan mereka ialah mereka merasa bahwa Yesus tidak mungkin melakukan sehebat itu mengingat keluarganya yang sederhana. Yesus tidak patah hati. Yesus tidak mundur. Yesus tetap bersemangat mewartakan kehidupan yang disampaikan oleh Bapanya. Yesus juga tidak marah. Yesus semakin lemah lembut dan rendah hati. Dan kelemah lembutan dan keramahan Yesuslah yang menjadi kunci utama untuk mengenali rencana Allah. Satu ide yang bisa kita kembangkan melalui bacaan-bacaan pada hari Minggu Biasa ke-14 ini ialah bergembiralah dalam penolakan. Secara manusiawi, setiap orang ingin diterima oleh orang lain. Tetapi yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sering mengalami penolakan, walaupun maksud kita baik. Biasanya saat kita menghadapi penolakan, kita lalu menjadi kecewa, sakit hati, bahkan timbul keinginan untuk balas dendam. Itulah tanggapan negatif yang seringkali muncul di dalam diri kita. Mengapa? Pada dasarnya kita tidak mau ditolak, bahkan sebaliknya kita ingin diterima oleh orang lain, bahkan kalau bisa dihargai dan dihormati. Sebuah penolakan itu merupakan suatu hal yang sangat menyakitkan dan memalukan. Dan hal ini dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebagai pengikut Yesus, tentu kita bisa bercermin dari pribadi Yesus. Barangkali kita sering ditolak oleh orang lain. Ide dan pendapat kita ditolak, sekalipun apa yang kita sampaikan sungguh bernilai dan baik. Hal itu bisa terjadi di dalam keluarga sendiri, di dalam komunitas, di dalam asrama, di tempat kos kita masing-masing. Di mana saja kita bekerja, keluarga kita yang memberi diri di tengah-tengah gereja, lingkungan dan masyarakat bisa saja ditolak karena kecemburuan, karena kita dirasa menjadi saingan.
Kelompok agama kita bisa saja ditolak di dalam instansi tertentu, mungkin berkaitan dengan urusan-urusan tatanan kehidupan. Allah tetap berpihak pada orang yang benar. Allah akan senantiasa memberikan ganjaran kepada orang yang melakukan kebaikan, sekalipun mesti menghadapi kepahitan dan tantangan. Sebagaimana Allah ingin menghadirkan dirinya melalui Nabi Yehezkiel dan Rasul Paulus, Allah juga ingin menghadirkan dirinya lewat pribadi kita. Sekalipun orang kurang memahami apa yang kita lakukan, kita juga sebagai manusia bukan melulu tujuan kita supaya diterima, disanjung, dipuji, dan dihormati. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus bahwa sejauh kita mengucapkan dan melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, maka kita harus siap menghadapi penolakan dari pihak manapun, khusus mereka yang marah dan memusuhi kita, yang membenci kita, yang iri, serta orang yang merasa diri kita mengganggu kenyamanannya. Kita harus belajar dari kesetiaan Nabi Yehezkiel dan juga dari Rasul Paulus yang selalu menyadari kelemahannya akan digenapi oleh Tuhan. Penolakan jangan sampai membuat kita patah semangat dan hancur berantakan dalam kegagalan. Justru penolakan-penolakan itu seharusnya mampu menjadi kekuatan baru atau penyemangat dan pembelajaran bagi kita agar kita bisa tumbuh lebih kuat dalam berjuang mencapai tujuan. Semoga kita semakin kuat di hadapan Allah, walaupun terkadang banyak orang yang menolak kita. Tuhan memberkati. Amin.